Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih berbincang-bincang tentunya bersama Bu Haja Eka. Bu Haja Eka, mengenai pengawasan di Tanah Suci yang menjadi prosedur ataupun rencana pada saat pemberangkatan jemaah umroh seperti apa, Bu? Karena kan kalau ibadah umroh itu tentunya kan pembimbingnya biasanya itu dari travel masing-masing, Bu. Iya, Bagaimana bentuk pengawasannya nanti di sana? Baik, iya. Jadi untuk pengawasan penyelenggaraan ibadah umroh ini tentunya tidak sama dengan penyelenggaraan haji ya, Iya. karena ini adalah B2B, jadi antara penyelenggara ibadah umroh dengan jamaahnya. Iya. Namun pengawasannya tentunya kami sebagai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tentunya sangat-sangat melindungi jamaah tersebut. Jadi pengawasannya kami lakukan dengan beberapa instansi, Mbak. Jadi ada istilah sekarang kami lakukan ada Satgas Pengawasan Umroh. Jadi pengawasan ini dilakukan 9 instansi, Kementerian Agama, Polda, kemudian ada Imigrasi, Angkasa Pura, kemudian ada dari Dukcapil juga. Karena kenapa? Karena Dukcapil juga penting terkait dengan data jamaah umroh. Kemudian terkait dengan Pol PP juga kita libatkan karena penyelenggaraan ibadah umroh ini kan karena ada istilah B2B, jadi business to business. Jadi perlu pengawasan yang ketat juga. Ketika nanti misalnya mohon maaf ada penyelenggaraan ibadah umroh ini yang memang ada minusnya gitu ya, kita tidak bisa pungkiri juga karena ini adalah bisnis. Jadi ketika penyelenggara ibadah umroh ini ada satu hal yang tidak bisa terhindarkan, maka dari Pol PP pun bisa tegas untuk menindaklanjuti hal-hal yang tidak kita inginkan tadi. Kalau dari Dinas Kesehatan gimana? Dari Dinas Kesehatan, alhamdulillah sampai saat ini kita berkoordinasi sangat baik. Jadi tetap dilakukan, diprioritaskan untuk vaksinasinya, baik itu meningitisnya maupun terkait dengan PCR dan lain sebagainya. Jadi semua dilibatkan. Makanya kenapa istilahnya one gate policy ini, karena untuk meminimalisir hal-hal yang terjadi. Baik, tapi memang rencananya sebenarnya sudah matang sekali begitu ya, pemirsa ya. Tapi sayang sekali harus ditunda karena ada varian baru yang. Tapi tentunya kita berharap Indonesia bisa mengurangi begitu ya adanya resiko juga dari penularan Omikron ini, terutama untuk jemaah umroh. Betul, ya. Terkait dengan perpulangan, Bu Haja Eka, bagaimana teknisnya? Ya, teknisnya juga sama dengan pemberangkatan, Mbak. Tetap melalui satu pintu tadi, yaitu di Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi, memang yang hanya 2 asrama itu yang digunakan. Ya, tetap juga di karantina dulu. Ya, kemarin itu kan hasil mitigasinya 4 hari, ya tetap segitu. Namun karena ada varian ini, maka dinaikkan menjadi 10 hari. Tapi itu pun masih Kementerian Agama masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ketika hasil PCR-nya negatif, ya insya Allah bisa dikoordinasikan. Kalau haji bagaimana kabarnya, Bu? Nah, kalau haji ini memang kita tidak bisa hanya bertanya kapan haji kapan haji dibuka, kapan haji umroh juga seperti yang tadi itu. Jadi kita mungkin di sini tidak kita bertanya kapan haji dibuka. Sekarang apa yang telah kita lakukan untuk persiapan haji ini maupun umroh ini. Maka dari itu Kementerian Agama dalam hal ini Bapak Menteri Agama juga menyampaikan bahwa ketika umroh ini dibuka, kemudian ini adalah perdana dari penyelenggaraan ibadah umroh di Desember ini tentunya ya. Tapi karena ditunda juga tadi, maka ketika ibadah umroh ini berhasil sukses dilaksanakan, kemudian tidak ada varian baru lagi, tidak ada yang terkonfirmasi positif, itu menjadi tolak ukur untuk adanya haji tahun depan, tahun 1443 Hijriah, 2022 Masehi ya. Jadi ini sebagai pintu masuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan ketika umroh ini berhasil, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama seluruh pemirsa bangsa Indonesia
khususnya di NTB ini, masyarakat NTB yang tertunda umrohnya, mari kita berdoa untuk kita semuanya agar pandemi ini segera berlalu, apapun nama variannya. Oke, benar sekali Iya. ya. Baik, tapi kalau berbicara mengenai jemaah haji, tentunya lebih banyak jemaah haji yang mengantri atau umroh, Bu? Lebih banyak datanya, lebih banyak haji. Haji, ada berapa yang sudah tertunda, Bu? Yang tertunda sekarang 4.412 orang. 4.412, itu selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Jadi yang tertunda tahun 2020, tertunda juga di 2021, maka itu yang akan menjadi prioritas di 2022 nanti. Itu pun masih ada skenario, mungkin nanti kita lihat aja situasi kondisi yang ada di negara kita ini. Itu sih sebenarnya, Mbak, yang Oke, tapi skema untuk memberangkatan ibadah haji bila nanti ada sukses begitu ya untuk penyelenggaraan umroh ini, siapa tahu kan ada kabar baik juga begitu ya. Januari diberangkatkan umroh, kemudian ada hal baik yang didapatkan begitu ya kabarnya. Kemudian haji bisa dibuka kembali. Sudah ada skema-skema yang dibentuk gitu oleh kementerian? Iya. Mungkin skema itu mungkin sama dengan tahun 2021 ya, karena melihat varian-varian baru COVID ini, apalagi di 2021 kemarin sangat-sangat signifikan ya, masyarakat kita yang terpapar COVID atas segala. Tapi yang intinya meninggal. sudah siap begitu, Bu, Tapi ya? insya Allah sudah siap. Skenarionya pun sudah kita lakukan sama seperti tahun 2021. Apabila COVID ini terkendali berkat kesigapan semua unsur ya di sini, dan alhamdulillah kita lihat juga bahwa varian ini COVID ini sudah mulai membaik gitu ya. Kemudian karantina juga sudah tidak terlalu lama seperti yang ada dulu 14 hari. Ya kan, setiap 14 hari karantina. Nah, kalau yang ini haji insya Allah skenario pun ada, mulai dari 100%, 50%, 30%, bahkan sampai 10% jadi yang memang akan sudah diberangkatkan. sangat siap ya, tinggal menunggu keputusan dari pemerintah bagaimana koordinasinya juga sama kerajaan Arab Saudi. Terakhir, Bu Haja Eka, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan penundaan kembali ibadah umroh ini kepada masyarakat untuk memberikan ini ya permakluman atau gitu ya. Oke, silakan Bu Haja Eka, singkat saja. Baik. Selamat kepada semua penyelenggaraan ibadah haji, jamaah umroh, jamaah umroh yang akan diberangkatkan, namun dengan sangat-sangat terpaksa penyelenggaraan ini ditunda karena memang ada varian baru, yaitu namanya Omikron. Jadi mohon agar seluruh jamaah yang tunda ini, yang khusus NTB khususnya ya, mudah-mudahan bisa memaklumi hal ini, dan itu menjadi gambaran bagi kita bahwa kita sudah memaklumi adanya COVID ini. Jadi tolong jaga kesehatan ketika nanti bisa dibuka di Januari nanti, jaga kesehatan, pastikan sudah vaksin, kemudian tetap menggunakan masker kemanapun Bapak Ibu pergi ya, semua jamaah umroh ini, agar ketika dibuka lagi nanti di Januari, maka kita sudah siap secara fisik, mental, dan materi tentunya, karena varian baru ini sangat-sangat ya pastinya merugikan kita semua ya. Ketika ada karantina tentunya secara materi juga akan berbeda biaya penyelenggaraan umroh. Betul sekali, dan waktunya juga menjadi lebih lama ya. Tapi saya yakin yang menjadi PR dari Kementerian Agama sekarang ini adalah bagaimana menenangkan jamaah begitu ya. Itu saja. Baik Bu Haja Eka, terima kasih waktunya. Semoga kedepannya tentunya 2022 mungkin ya ada kabar segar lagi yang bisa didapatkan oleh para jemaah haji dan umroh terkait keberangkatan mereka untuk menuju tanah suci Mekah. Insya Allah. Baik pemirsa, demikian untuk Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Kori Hafizah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.